Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikuna huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa afdhalus salam ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu, untuk mengkaji ilmu keislaman, dan ini adalah taufik yang sangat besar dan sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, kita insyaallah akan membahas seputar ma'rifatullah, di mana pembahasan ini adalah pembahasan yang harus diketahui oleh setiap muslim, dan insyaallah pembahasan ini berbentuk pelajaran atau setiap majelis, setiap pertemuan kita akan membahas satu tema, atau dua pertemuan kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Untuk bisa memulai pembahasan ma'rifatullah, maka kita harus menjelaskan dan memahami definisi agama itu sendiri. Ma huwaddin, apa itu agama? Karena ketika kita membahas tentang ma'rifatullah, maka pembahasan ini terkait dengan agama samawi yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlulah sebelum kita jauh melangkah dan masuk ke pembahasan ma'rifatullah, kita membahas dan memperjelas apa maksud daripada agama. Dalam pembahasan pengertian agama, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Terkadang kita mengartikan agama dari sisi bahasa. Berarti kita harus melihat kamus-kamus bahasa Arab terkait dengan kata din atau agama. Terkadang kita ingin mengetahui pemakaian kata agama, kita melihat kepada Al-Quranul Karim, sehingga kita dapatkan ulama-ulama Islam ketika menjelaskan tentang agama, mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran yang secara langsung memberitahukan dan menjelaskan tentang pemakaian kata din atau agama. Kemudian perihal yang ketiga adalah tentang istilah agama, istilah din, istilah yang selalu dipahami dan masyhur di kalangan para mutadayyinin, yang masyhur di kalangan para ulama-ulama Islam. Agama dari sisi bahasa bermakna al-jaza wa ta'ah, yaitu balasan dan ketaatan. Ini dari sisi bahasa. Ataupun dari sisi Al-Quran, kalau kita melihat dan meneliti ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan menemukan banyak ayat Al-Quran yang membicarakan dan memakai kata din. Dan ternyata Al-Quran memakai kata din atau kata agama dengan berbagai makna, sehingga
jangan kita salah artikan ketika kita melihat atau membaca ayat Al-Quran yang menyebutkan kata din, maka kita artikan dengan artian yang sama atau dengan satu arti. Saya akan menyebutkan 6 arti, 6 makna terkait dengan kata din yang ada dalam Al-Quranul Karim. Makna yang pertama yang dipakai oleh Al-Quranul Karim adalah al-jaza wa thawab, balasan. Jadi kata din ini bermakna atau memiliki arti balasan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin." Allah adalah pemilik hari pembalasan. Ini adalah pemakaian pertama dalam Al-Quran terkait dengan kata din. Kemudian Al-Quran memakai kata din dengan makna at-ta'ah wal ubudiyah, ketaatan, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Dzariyat berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin, dengan ketaatan, dengan ubudiyah yang ikhlas, yang tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti yang ketiga adalah as-sultan, kekuasaan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-din lillah." Perangilah mereka sehingga tidak lagi adanya fitnah dan kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah memakai kata din yang ada dalam Al-Quran dengan makna asy-syari'ah wal qanun. Jadi din itu bermakna aturan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Bahwa setiap ajaran memiliki aturan-aturan tersendiri. Ajaran Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW memiliki aturan sendiri. Ajaran-ajaran non-Islam, bahkan ajaran-ajaran yang dibuat dan disusun oleh manusia sendiri, mereka memiliki aturan sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lakum dinukum waliyadin." Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khalisna minan nari ya Rabb. Kemudian arti selanjutnya atau makna selanjutnya yang dipakai oleh Al-Quran terkait dengan din adalah at-taslim, berserah diri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah berserah diri. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang sudah masuk ke wilayah agama, maka ada satu wasilah, ada satu cara untuk bisa memberitahukan atau menunjukkan bahwa dia adalah seorang mutadayyin adalah taslim. Dia berserah diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti yang keenam adalah al-i'tiqad, keyakinan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din." Tidak ada paksaan dalam keyakinan, ya, terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 6 arti yang ada dalam Al-Quran terkait dengan ad-din. Jadi
kalau kita melihat ada kata din dalam ayat Al-Quran, jangan langsung kita artikan buat din itu dengan makna ini. Karena din dalam temakan Al-Quran memiliki banyak arti. Kemudian arti din secara istilah adalah sesuatu yang memiliki banyak dimensi. Ada dimensi aqaid, ada dimensi aturan, ada dimensi akhlak. Jadi sekumpulan yang memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah keyakinan, yang kedua adalah syariat, dan yang ketiga adalah akhlak. 3 unsur ini adalah 3 unsur yang membuat atau menjadikan din sempurna. Dan bisa kita tambahkan adab juga bisa masuk kepada unsur yang membentuk agama. Sehingga agama adalah satu paket yang berisikan akidah, syariat, akhlak, dan adab. Ada satu istilah yang seringkali dibicarakan dan dijelaskan oleh ulama-ulama kita, bahwa dalam agama ada 2 pondasi. Yang pertama usuluddin dan furu'uddin. Jadi ini adalah pembagian yang lain daripada agama. Jadi agama terdiri dan terbentuk dengan 2 hal yang asasi. Yang pertama usuluddin dan furu'uddin. Apa sih usuluddin ini? Usuluddin adalah prinsip-prinsip agama. Jadi kalau kita sudah mengetahui definisi agama, bahwa agama adalah suatu paket yang berisikan akidah, yang berisikan syariat, yang berisikan akhlak, yang berisikan adab, maka dari 4 unsur ini ada satu hal yang sangat-sangat prinsip, dan ini adalah usuluddin. Usuluddin adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam agama. Usuluddin dalam Islam ada 3. Yang pertama tauhid, yang kedua adalah kenabian, dan yang ketiga adalah ma'ad. Karena kita sudah menyinggung tentang usuluddin dan furu'uddin, ya, maka kita harus menjelaskan antara 2 istilah itu bagaimana, usuluddin dan furu'uddin. Furu'uddin adalah sesuatu yang berhubungan dengan cabang-cabang agama, yang berhubungan dengan syariat, yang berhubungan dengan akhlak, yang berhubungan dengan adab. Itu furu'uddin. Dan inilah 2 istilah yang perlu kita ketahui ketika kita membahas tentang agama Islam. Karena kita memahami agama Islam daripada ulama-ulama kita, dan ulama-ulama kita memiliki istilah-istilah teologi, istilah-istilah akidah yang harus kita fahami. Saya ulangi, usuluddin dan furu'uddin. Usuluddin, prinsip agama, di mana prinsip-prinsip yang lain atau sesuatu yang lain, ajaran-ajaran agama yang lain tidak akan bisa berdiri tanpa prinsip tersebut. Dan itu adalah usuluddin. Ada 3 usuluddin. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah kenabian, yang ketiga adalah ma'ad. Dan ini adalah pembahasan tentang pengertian agama dan tentang unsur-unsur yang membentuk agama, yaitu usuluddin dan furu'uddin. Karena waktu kita sudah habis, ya, kita insya Allah akan meneruskan pembahasan agama di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.